wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan calon guru-guru sekalian, kita perlu tahu bahwa ada 4 faktor yang berpengaruh dan berperan penting dalam meningkatkan pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu konten, yang kedua proses, yang ketiga produk, dan yang keempat adalah lingkungan belajar. Kita tahu bahwa setiap peserta didik itu berbeda-beda, mulai dari kesiapan belajar yang berbeda, minat yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka guru mesti harus menyikapi dengan menampilkan diferensiasi konten untuk memastikan bahwa materi belajar telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kita bahas apa itu diferensiasi konten. Agar kita lebih paham mengenai diferensiasi konten, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu konten. Konten adalah segala sesuatu yang dipelajari pada setiap peserta didik, baik itu berupa buku, video, audio, maupun dari sumber yang lain. Selanjutnya, apa itu diferensiasi? Diferensiasi adalah penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat diartikan diferensiasi konten adalah memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk memilih konten-konten mana yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka yang berbeda. Dan calon-calon guru sekalian, apakah sudah paham tentang diferensiasi konten? Jika sudah paham, mari kita bahas langkah-langkah diferensiasi konten. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengenali kelompok peserta didik, misalnya dengan cara belajar, dengan minat belajar, dan kesiapan belajar. Yang ketiga, desain konten berdasarkan kelompok yang dipilih, baik itu gaya belajar, minat belajar, dan kesiapan belajar. Yang keempat, menyiapkan materi konten berdasarkan kelompok yang dipilih. Yang kelima, mengimplementasikan di kelas konten berdasarkan kelompok yang dipilih. Mari kita bahas pembelajaran berdiferensiasi konten dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi konten berdasarkan gaya belajar. Seorang guru mengajar di SMP kelas 7 dengan materi luas permukaan bola. Di dalam kelas, guru menyadari bahwa peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Oleh karena itu, guru merancang pembelajaran diferensiasi konten dengan model teks pembelajaran. Yang pertama adalah visual. Guru menyediakan poster mengenai materi luas permukaan bola. Yang kedua adalah auditori. Guru memberikan penjelasan mengenai materi luas permukaan bola. Yang ketiga adalah kinestetik. Guru menyediakan alat peraga untuk melakukan praktik dengan menemukan luas permukaan bola. Kedua yaitu diferensiasi konten berdasarkan minat, merupakan pembelajaran yang menyajikan sumber atau memberikan tugas kepada peserta didik sesuai dengan minatnya masing-masing, tetapi satu tujuan pembelajaran. Misalnya, guru telah menjelaskan konsep keliling bangun datar. Nah, setelah menjelaskan, guru memberikan contoh soal serta pembahasannya. Setelah itu, peserta didik diarahkan atau diberikan tugas mengenai menghitung keliling bangun datar dengan mengambil objek dari lingkungan sekolah sesuai dengan minat peserta didik masing-masing. Contoh yang ketiga yaitu diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar. Pada saat mengajar di kelas, seorang guru perlu melihat aspek kesiapan belajar siswa yang berbeda-beda. Jika siswa berada pada tahap belajar yang konkret, maka perlu diberikan benda-benda yang memberikan pemahaman terhadap keadaan yang nyata. Jika siswa sudah siap belajar secara abstrak, maka digunakan gambar atau bisa mengerjakan dengan lembar kerja. Kesimpulan dari diferensiasi konten adalah guru harus memahami bahwa setiap peserta didik memiliki kodrat keadaan yang berbeda-beda. Dengan demikian, tugas guru adalah menuntun peserta didik agar mendapatkan kesuksesan hidup sesuai dengan bakat, minat, prestasi, dan potensi yang dimilikinya. Memahami kebutuhan peserta didik di awal tentu akan membantu guru dalam mengembangkan konten-konten dan bahan ajar sesuai dengan gaya belajar, minat, ataupun kesiapan belajar, agar guru dapat menjangkau setiap peserta didik dan mereka belajar secara efektif dan menyenangkan.
Dalam hal ini, mengimplementasikan diferensiasi konten berarti telah menuntun peserta didik mengembangkan kemandirian dirinya.